Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada pagi hari ini saya Bu Muswiro akan sharing tentang intervensi atau perencanaan keperawatan. Intervensi atau rencana keperawatan dalam nursing proses ini merupakan tahap yang ketiga, teman-teman. Setelah pengkajian, kemudian melakukan dan merumuskan diagnosis keperawatannya, kemudian merencanakan tindakan keperawatannya. Jadi, sebelum melakukan tindakan, kita merencanakan tindakan keperawatan apa yang harus dilakukan pada pasien yang akan kita tangani. Baik, teman-teman, diharapkan setelah panjenengan belajar tentang perencanaan keperawatan adalah panjenengan mampu menjelaskan perencanaan keperawatan itu bagaimana. Kemudian dalam praktikumnya diharapkan panjenengan mampu menyusun intervensi atau rencana dari keperawatan itu sendiri. Baik, teman-teman, di sini apa sih rencana keperawatan itu begitu? Baik, akan kita lanjutkan bahwa perencanaan itu merupakan pengembangan strategi desain begitu. Strategi ini digunakan dan dilakukan, disusun sebagai salah satu upaya untuk mencapai tindakan keperawatan yang diharapkan. Teman-teman, pada perencanaan ini sendiri merupakan langkah-langkah pemecahan masalah dan prioritasnya. Dalam perencanaan ini yang dilakukan oleh panjenengan adalah yang pertama adalah memprioritaskan masalah keperawatannya atau diagnosa keperawatannya, kemudian merumuskan tujuan dan kriteria hasil, kemudian merumuskan rencana tindakannya dan rasional dari tindakan keperawatan itu sendiri. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di perencanaan ini sendiri tadi yang saya katakan bahwa ada 4 langkah yang harus kita lakukan di dalam perencanaan ini sendiri ya. Yang pertama adalah memprioritaskan masalah keperawatan begitu. Yang kedua adalah menetapkan tujuan dan kriteria hasil. Dan yang ketiga, merumuskan rencana tindakannya, dan yang keempat adalah menetapkan rasional. Di dalam format perencanaan, teman-teman, nanti kalau Anda mengisi asuhan keperawatan di perencanaan, itu ada beberapa kolom. Kolom yang pertama itu ada kolom nomor diagnosa keperawatan. Ya, jadi di nomor diagnosa keperawatan itu nanti panjenengan urutkan mana yang menjadi prioritas pertama masalah dari keperawatan dari pasien Anda gitu. Jadi kalau misalnya Anda dari hasil pengkajian pasien Anda misalnya ada 4 masalah keperawatan ya, kemudian kita prioritaskan masalah tersebut dan kita tulis di dalam diagnosa keperawatan tersebut, sehingga yang menjadi prioritas diagnosa keperawatannya apa nomor pertama ya, misalnya salah satunya adalah pada pasien DHF gitu ya, kondisinya misalnya adanya perdarahan baik itu di hidung, di perdarahan kulit, terus kemudian pasiennya juga adanya tanda-tanda dehidrasi juga, pasiennya lemas, pasiennya juga mengalami panas ini hari ketiga misalnya. Terus kemudian selain itu juga nafsu makannya berkurang, makannya misalnya sehari biasanya 3 kali sehari dengan makan misalnya inteknya 1 piring habis gitu, pada saat di rumah sakit misalnya hanya 2 sendok saja, maka dari masalah tersebut maka timbul beberapa masalah keperawatan begitu, sehingga kita harus prioritaskan mana yang menjadi masalah utama, mana yang menjadi masalah prioritas. Misalnya masalahnya adalah ada 3 tadi, salah satunya adalah
kekurangan volume cairan, yang kedua adanya hipertermi, yang ketiga adanya nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Maka yang menjadi prioritas masalah pasien ini adalah kekurangan volume cairan, sehingga nomor 1 pada kolom intervensi keperawatan panjenengan tulis kekurangan volume cairan berhubungan dengan adanya misalnya adanya intake yang kurang ditandai dengan adanya tanda-tanda dehidrasi, pasiennya lemas dan lain sebagainya yang ditunjukkan dalam batasan karakteristik kekurangan volume cairan pada pasien Anda. Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa menetapkan tujuannya. Nah, tujuan dan kriteria hasil nanti kita belajar bagaimana sih karakteristik dari tujuan dan kriteria hasil yang harus panjenengan ada di dalam merumuskan tujuan dan kriteria hasil dari pasien Anda. Dan yang keempat, memahami cara menetapkan rasional rencana tindakan keperawatan yang Anda akan lakukan, seperti itu. Baik, teman-teman, ini adalah menentukan prioritas masalah keperawatan. Prioritas pertama diartikan masalah ini perlu mendapatkan perhatian perawat begitu, karena dapat mempengaruhi status kesehatan klien secara umum dan memperlambat penyelesaian masalah yang lain. Dalam pelaksanaan, prioritas masalah yang kedua dan seterusnya dapat diatasi bersama-sama dan berkesinambungan. Nah, prioritas masalah ini gitu ya, merupakan upaya perawat untuk mengidentifikasi respon pasien terhadap masalah kesehatannya, baik aktual maupun potensial. Jadi belum tentu masalah prioritas itu hanya aktual saja, tetapi masalah prioritas itu gitu ya, itu tidak menutup kemungkinan adalah masalah secara tidak aktual saja, tetapi masalah-masalah resiko juga menjadi masalah prioritas begitu. Nah, prioritas diagnosa ini merupakan pada diagnosa keperawatan ini jika tidak diatasi saat ini akan berdampak buruk terhadap status fungsi kesehatan dari pasien itu sendiri. Ya. Hierarki yang biasa dijadikan dasar untuk menetapkan prioritas masalah adalah hierarki Maslow. Gitu. Jadi yang mengancam kehidupan ya pada pasien itu sendiri. Tingkat masalah berdasarkan aktual, resiko, potensial, sejahtera sampai sindrom yang menjadi kegawatan dari pasien itu menjadi prioritas masalah bagi pasien. Coba kita belajar hierarki Maslow. Hierarki Maslow yang pertama itu adalah kebutuhan dasar fisiologis dan yang terakhir sampai ke aktualisasi diri. Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana sih caranya menetapkan tujuan dan kriteria hasil? Tujuan ini merupakan perubahan perilaku pasien ya, yang diharapkan oleh perawat setelah tindakan keperawatan. Tujuan ini mempunyai karakteristik, teman-teman. Jadi kalau panjenengan akan membuat tujuan keperawatan harus mempunyai karakteristik sebagai berikut: singkat dan jelas, disusun berdasarkan diagnosa keperawatan. Jadi kalau diagnosanya A, tujuannya juga A, begitu. Maksudnya adalah tujuannya adalah mengacu pada A, jangan mengacu pada C, seperti itu. Misalnya pasiennya adalah kekurangan volume cairan. Tujuan Anda atau tujuan kita dalam asuhan keperawatan di perencanaan ini adalah tentunya ke arah keseimbangan cairan, seperti itu. Misalnya pasiennya kelebihan volume cairan, maka outcome tujuan yang kita harapkan adalah pasien diharapkan terjadinya keseimbangan cairan setelah dilakukan tindakan keperawatan, seperti itu. Ya. Baik, teman-teman, saya lanjutkan bahwa tujuan ini harus bisa diukur dan dapat dicapai, seperti itu. Ya. Jadi, kalau kita membuat tujuan, merumuskan suatu tujuan, ya harus dapat dicapai. Artinya adalah
jangan membuat tujuan itu adalah tujuan yang kira-kira pasien ini tidak dapat dicapai gitu ya. Dari kasusnya pasien ini, tujuan ini tidak mungkin dicapai, jadi tidak boleh. Seharusnya adalah dalam karakteristik tujuan yang Anda buat gitu ya, itu salah satu karakteristiknya adalah tujuan ini harus dicapai ya. Ini adalah salah satu formulasi dari tujuan keperawatan, yaitu SMART. SMART ini S itu adalah specific, measurable, achievable, reasonable, dan time. Jadi di dalam tujuan itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Spesifik, berfokus pada pasien. Jadi kalau Anda membuat tujuan keperawatan harus berfokus sama pasien. Tidak boleh memberikan makna ganda ya. Kemudian singkat dan jelas. Jadi siapa? Tujuan ini untuk siapa gitu ya. Misalnya adalah diharapkan setelah dilakukan tindakan selama 1 kali 24 jam, pasien misalnya nyeri pasien berkurang, sehingga berfokus pada pasiennya. Nyeri pasiennya yang diharapkan adalah yang berkurang. Hasilnya apa? Nyerinya berkurang atau hilang seperti itu. Nah, dapat diukur. Nyeri ini tentunya adalah dapat diukur begitu. Terus kemudian achievable, realistis, dapat dicapai. Selama 1 kali 24 jam, nyeri ini akan dapat dicapai berkurang seperti itu. Nah, contoh misalnya tidak realistis gitu ya. Misalnya pada pasien dengan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Pasiennya mengalami berat badan sekarang adalah misalnya 32 kilo. Tinggi badannya 160 cm. Nah, seharusnya BB ideal kalau kita hitung ya, secara BB ideal adalah sekitar 45 sampai 50 kilo. Nah, Anda pasiennya adalah pasien dengan TB misalnya. Pasiennya sesak, batuk, terus kemudian penurunan berat badan secara tiba-tiba, pasiennya berat badannya naiknya juga tidak signifikan. Nah, pasiennya makannya kurang nafsu makan,